Pakuan itu jarang-jarang launching cluster yang isinya cuma 35 unit. Belum sampai 2 minggu, udah laku 5. Padahal ini harganya yang paling kecil, 8 kali 26, 9,9 miliaran. Nggak heran, soalnya ini lingkungannya yang paling eksklusif dan yang paling mahal di kawasan Pakuan Indah Cluster Grand Golf. Belvedere by Grand Golf Pakuan Indah. Ini kawasan yang paling mahal dan disimpan-simpan lahannya sama grup Pakuan ya. Ini kawasannya cuma 35 unit dari sana, main gate-nya, sampai lurus ke sana. Jadi kalau nggak beli sekarang, udah pasti nanti nggak bakal ada lagi. Karena jarang-jarang. Terakhir, itu 3-4 tahun lalu, itu launching cluster Palazet, nggak sampai beberapa bulan itu udah laku semuanya. Nah, ini yang akan kita review, tipe Grace with jacuzzi 8 kali 26. Jadi ini cuman hadap utara dan hadap selatan ya. Jadi simple banget. Dan tipenya ada 8, 10, 12, dan 15 ya. Ini yang 8 kali 26. Ini bisa dilihat ya, ciri khas Pakuan dari permainan marmer-marmer pada fasadnya, row jalan yang lega ini 12 meter. Dan ini itu very eksklusif. Ngomongin lagi soal Grand Golf, itu ada clubhouse-nya yang dikelilingi dengan padang golf yang terkenal karena golf course-nya itu bisa dimainkan day and night ya. Jadi malam-malam juga ada. Itu ada 18 hole. Oke. Dan ini untuk yang 8 kali 26, carport-nya muat untuk 2 mobil besar ya. Kalau ada mobil tambahan bisa diparkir di depan pun nggak akan ganggu tetangga. Nah, ini bisa dilihat ya dari pilar-pilarnya, semua itu pakai marmer black series kayak gini. Ini tuh megah banget dan tinggi ya. Dan kanopinya itu udah masuk dalam bangunannya. Jadi nggak perlu pusingin detail-detail kecil, renovasi, tambah kanopi, udah nggak usah pusing. Kalau mau beli rumah contoh yang ini, itu juga bisa. Di sebelah carport itu ada area untuk tamannya, tandonnya, dan di sebelah sini itu kalau masuk itu ke area dapur basah dan akses servis ART ya, ada tangganya. Nah, kita lihat dari pintu utamanya. Jadi ada tangga untuk memisahkan dari area carport ke area terasnya. Ini juga pintunya sendiri udah setinggi plafonnya ya, 3,5 meter. Jadi disambutnya pas masuk rumah itu megah ya, khas dari rumah-rumah di Pakuan. Entry foyer-nya juga biarpun hanya lebar 8, tapi dimaksimalkan supaya itu tetap lega. Nah, ini kan sekatnya cuman dipakai di sebelah sini. Kalau misalkan mau lebih intimate, mungkin bisa ditambahkan sedikit di sini, dan nggak perlu khawatir tamu itu perlu masuk ke rumah, karena kalau mau ke kamar mandi udah ada di sini powder room-nya. Ini powder room tanpa shower, memang khusus buat tamu. Jadi udah ada space-nya. Mau 5-6 orang juga masih proper banget. Nah, ini kita ngomongin soal akses yang tadi dari carport ke wet kitchen ya. Nah, ini kalau didesain interior kayak gini, ini juga udah pas banget ya. Dan ini temanya memang lebih ke warm elegan. Tontonnya pakai warna brown dan beige. Nah, ini akses yang tadi terpisah. Nah, ini tuh udah dapet semuanya. Jadi bukan cuma rumah contoh yang dapet kayak gini. Nanti rumah stoknya pun kalau mau beli yang tanpa furnish, itu depannya juga sama ya. Area ini dikasih kayak gini untuk pintunya. Di atas itu ada 1 kamar ART dan kamar mandinya, dan untuk area jemurnya. Kalau service area udah kita bahas, dapurnya juga, entry foyer-nya juga udah kita bahas. Kita bahas main living room-nya. Emang Pakuan itu paling ngerti orang Surabaya itu sukanya apa. Rumah itu plong-plong aja, supaya bisa didesain interior sendiri. Nah, lihat nih, dari rumah contoh yang tipe lebar 8, itu dibikin plong. Dari depan, sebenarnya kalau tanpa sekat ini, plong lurus sampai ke belakang ya. Ini kalau ditata, kalau interiornya pinter, bisa jadi kayak gini ya.
Jadi entry foyer tetap terpisah, jadi tetap ada semi privacy. Dan di sini untuk show kitchen kamu ya. Ini area kitchen pantry untuk dapur kering. Kalau tadi masak-masak yang besar di sebelah sana aja. Kalau ini kalau undang guest, keluarga besar bisa di sebelah sini aja. Untuk microwave, untuk bikin bakery ya, di sini bisa. Dan di sini itu dibikin seamless banget perpindahan dari area pantry menuju ke TV-nya ya. Seamless banget interiornya, hampir nggak kelihatan kalau ini itu area untuk televisi ya. Televisinya pun didesain bisa hampir untuk 60 inch ya ini ya. Bagus banget. Dan kalau ini dibuka, itu area gudangnya di sebelah sini. Nah, nggak kelihatan kan? Biar lebih rapi. Mau beli rumah contoh ini? Bisa. Mumpung sekarang masih ada available, bisa banget. Jadi nggak perlu repot-repot, tinggal isi interior kamar nanti ya. Ada 2 kamar anak yang belum include interiornya. Tapi untuk yang main-mainnya yang repot-repot gini, udah include semuanya. Jadi bawa koper aja. Nah, dan tetap lega karena open space itu ya. Jadi area untuk sofanya bisa ditempatkan di sebelah sini dan nggak memaksakan kesannya. Tetap nyaman ya. Karena lagi-lagi plafonnya juga tinggi mendukung, dan ini juga dari jendela-jendelanya itu full sampai ke atas, dan detail-detail kecil seperti gorden itu relnya itu dimasukin ke dalam plafon supaya lebih rapi ya. Nah, ini kalau kita buka, spesialnya tipe yang lebar 8 ini ada private jacuzzi-nya. Oh, this is very nice ya. Jadi ada area jacuzzi dan juga ada taman kecil untuk berkreasi ya. Dan ini itu kalau di rumah contohnya udah pakai kanopi yang elektrik. Kalau nanti beli yang rumah stok itu tetap dapat kanopinya, tapi bukan elektrik. Jacuzzi-nya juga sudah include persis kayak gini ya. Ini nyaman banget ya. Dan yang paling best adalah kamar tidur ini sih menurut aku. Jadi bukan yang di lantai 2, tapi yang lantai 1. Karena view langsung ke area jacuzzi dan taman belakang. Pakuan itu kalau bikin kamar tidur udah pasti besar-besar. Ya, kayak master bedroom di kamar ini pun tetap lega. Bisa muat untuk king size bed, lemari, meja nakas, dan juga view-nya ini yang paling terbaik sih. Bayangin kamu bangun pagi, tiap hari pemandangannya itu udah serasa di villa-villa ya. Tiap hari serasa kayak healing. Nah, ini untuk kamar mandinya juga memang Pakuan itu kalau milih marmer itu selalu yang beda dari yang lain. Karena ini lihat corak-coraknya ya. Dia konsisten pakai warna yang lebih dark series setema dengan fasad yang tadi ya. Potongan-potongannya itu bagus-bagus ya. Ini untuk saniternya pun pakai Toto Eco Flush Eco Washer yang dudukannya cukup lebar ya. Konsisten juga di area sini. Kalau ininya pakai granit ya, warna grey. Udah pakai box shower kayak gini. Dan marmer tadi itu konsisten diterapkan di bagian backsplash-nya ya. Ini ya backsplash kita ngomongnya. Area showernya. Kamar mandi aja, effortnya sedetail itu. Makanya nggak heran orang-orang kaya itu udah tahu. Kalau Pakuan launching rumah, itu langsung minta price list, minta PL, visit lokasi, kepengen posisi yang paling bagus. Mumpung ini masih sekitar 2 mingguan, masih banyak pilihannya. Baru laku 5 dari 35. Jadi masih ada pilihan lainnya. Anyway, ini untuk tahap yang pertama, yang blok depan, itu serah terimanya cepet kok. Jadi bulan November, 2 bulan lagi, udah serah terima ya, nggak lama-lama. Nah, untuk yang tahap 2 nantinya, itu serah terimanya Februari. Jadi kalau kamu lihat video ini sekarang, harus act fast ya, dan langsung
survei lokasi. Kalau kita udah selesai sama lantai 1, udah dapat gambarannya ya. 1 kamar tidur utama di depan, kamar mandi dalam, dan ada 1 powder room. Kita bakal review yang lebih private di lantai 2. Tapi sebelum itu, ini interiornya bagus banget. Jadi bisa disesuaikan loh. Ini sebenarnya di hotel-hotel zaman dulu ada, tapi diterapkan dengan versi lebih modern, lumayan jadi poin plus lah. Kita menuju ke lantai 2, tapi kayaknya harus dibahas juga sih. Ini space-nya juga udah dipikirkan sekitar 1,2 meter, supaya lega ya, anak tangganya juga pendek. Jadi AI, asup juga cocok sih, nggak perlu khawatir. Nah ini juga pegangan tangannya udah pakai kayu yang udah dipernis, warnanya juga yang dark kayak gini, supaya setema rumahnya. Sekarang memang lagi demen finishing yang dark ya, beda dengan yang 5 tahun lalu mungkin yang beige atau light brown. Nah ada 3 kamar tidur di lantai 2, kita bahas dari yang kamar tidur anak dulu deh. Nah sebelum masuk di kamar tidur anak, ada landing area ya. Jadi kalau mau bikin private family room, di sini juga bisa, mau tambahkan untuk area kerja atau untuk ruang hobi, di sini space-nya juga masih lumayan kok. Nah untuk bagian sini bisa untuk lihat ke area service. Kalau mau dibikin pintu akses pun itu bisa kok, dibikin optional supaya ART bisa masuk dari sini. Tapi kalau mau kayak gini juga udah pas banget sih, biar terpisah. Tapi kan tetap bisa dilihat ya aktivitas di sana. Nah ini kamar tidur anak yang pertama. Oh ya, semua tipe di klaster Belvedere Grand Golf ini semua punya 4 kamar tidur yang semua punya kamar mandi dalam ya. Jadi nggak perlu rebutan untuk anak-anaknya, dan ukurannya juga lumayan lega. Ini sih sekitar 3,5 kali 4 meter ya. Dan udah dilengkapi juga dengan balkoni kalau yang sisi sebelah sini. Nah ini mungkin untuk kakaknya ya, adiknya nanti yang sebelah sana aja. Ini juga konsisten, tone warnanya pakai yang dark, dan ini juga aluminium, pintunya semua pakai yang tebal, jadi kedap suara. Nah, kita bahas sedikit kamar mandinya. Kita bandingkan ya sama yang bawah. Oh ya, sama sih. Jadi untuk area wastafelnya pakai warna marmer yang sama dengan yang tadi. Ini juga area showernya juga sama. Nah, kalau beli rumah di Pakuan itu memang perintilan-perintilan, detail-detail kecil itu udah dipikirkan supaya customer itu experience-nya juga lebih nyaman, nggak repot lagi komplain sana sini, dan ini udah standarnya itu udah premium di Surabaya. Nah ini untuk size kamar tidur anak yang kedua kurang lebih sama dengan yang kamar tidur anak yang pertama. Kamar mandi dalamnya juga size-nya kurang lebih sama, finishnya juga pasti serupa, dan ini juga ada teras, tapi terasnya bisa diakses dari 2 sisi. Jadi dari area landing tadi dan area kamar ini bisa akses ke sini. Ini lihatnya ke taman belakang, ke jacuzzi-nya. Jadi pilih mana? Mau view ke depan atau view ke taman belakang? Terserah ya. Nah, kita ketemu di landing areanya sini ya. Nah, connect-nya tuh kayak gini. Kalau lihat rumah contoh Pakuan itu pasti paling penasaran sama kamar tidur utamanya. Ini contoh kalau udah di interior, jadinya kayak gini ya. Ini dia pakai yang super king size, ukuran 200x200, masih tetap lega. Area sana masih bisa untuk area meja kerja ya, atau meja rias. Di sini wardrobe-nya semuanya udah di custom. Nah, di sini ada pintu tersembunyi. Besar banget ini, setinggi plafonnya 3,5 meter. Menuju ke kamar mandi utamanya. Memang harus dibedain ya, karena ini buat raja dan ratunya. Jadi paling beda itu area vanity-nya.
Jadi kalau mau gosok gigi itu nggak berantem siapa duluan ya, ada his and her ya. Di sini juga udah lengkap semua di custom untuk vanity bawahnya, dan ini area untuk showernya udah dibatasi pakai tempered glass kayak gini. Dan ini slightly different dari pemilihan granitnya, lebih light ya. Ini ada kaca doff dan tenang aja nggak akan bau karena ada sirkulasi di atas. Dan ini juga area untuk belakang showernya juga warnanya dark, beda dari yang tadi ya. Nah aku tuh perhatiin kok cuma hand shower, biasanya ada rain shower, aku jadi nggak ada. Ternyata nempel di atas plafon ya. Memang kamar mandi 5 star ya, nggak kaleng-kaleng. Ini sepintas cuman kayak rak biasa, tapi kalau kita perhatikan ada tombol-tombolnya. Dan kalau kita tekan, ya ini detail tambahan yang diperhatikan untuk menservis penghuni kamar tidur utama lantai 2 ini ya. Dan kenapa aku bahas interiornya sedetail itu? Karena kalau mau beli rumah contoh ini, itu bisa banget available hanya 1 unit yang lebar 8 dan ada satu lagi yang lebar 10. Tipe Grace 8x26, 4 kamar tidur, 4 ensuite bathroom plus 1 powder room lengkap dengan jacuzzinya. Ini harganya 9,9 miliar. Kalau mau beli rumah contoh ini harganya 11,9 M. Luas tanahnya 208 dan bangunan 293 meter persegi. Very limited, mumpung masih ada, bisa langsung jajan survei dan konsultasi. Kontak Sebastian Tan Putra, STP, di nomor di bawah ini. Siap.